Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nabila Zazkia Fitriani. Sebelumnya terima kasih banyak telah hadir di podcast hari ini. Kita akan berbincang dengan seseorang yang memiliki pengalaman luas dalam bidang gizi, khususnya di bidang komunikasi. Kita akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu program makanan bergizi gratis. Menurut Bu Devi, apa pendapat Ibu tentang program makanan bergizi gratis untuk siswa sekolah ini? Oke, makan bergizi gratis. Jadi topiknya lagi hangat, lagi ramai ya di media-media. Nah, banyak ya pro kontra ya di situ ya. Jadi ada yang pro MBG, ada yang apa sih MBG ini pentingnya apa? Kalau saya melihatnya dari sudut pandang gizi ya. Bagi ahli gizi tentu saya melihatnya dari sudut pandang gizi. Sebenarnya program ini tuh bagus ya. Sudah banyak negara-negara itu juga yang sudah menerapkan memberikan makan kepada anak sekolah. Beberapa negara itu ada yang mungkin diberikannya kepada anak SD, mungkin kalau kita kan program ini sampai SMP juga diberikan ya, MBC, SMA juga bahkan. Nah, sebenarnya itu juga salah satu program yang baik terkait pro dan kontra yang ada itu karena kita berupaya ya, dari pemerintah kan berupaya bagaimana sih memenuhi asupan para pelajar ini supaya tentunya dengan tujuan kan ingin kita punya pelajar yang gizinya terpenuhi, akhirnya dia bisa belajar dengan baik, konsentrasinya juga meningkat gitu ya. Apalagi kalau posisi perut lapar gitu ya, tentu mau belajarnya juga kurang konsen, males juga. Nah, mungkin baik sih memang. Kalau dari segi gizi ini program yang baik karena ya kita di pemerintah berupaya untuk memenuhi asupan gizi. Tentunya juga itu mungkin bisa juga sebagai edukasi juga sebenarnya ya, dengan mereka memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah. Terus anak sekolah kan tahu ya, oh makanan bergizi itu seperti ini contohnya. Itu juga salah satu bahan edukasi juga sih menurut saya. Jadi kalau apakah saya setuju ya terkait dengan pro kontra entah apalah itu ya itu. Kalau dari segi gizi sih saya setuju itu program yang baik lah untuk para pelajar kita memberikan makanan bergizi tadi. Terus bagaimana Ibu menilai efektivitas program makanan bergizi dalam meningkatkan kesehatan bagi siswa-siswi di Indonesia? Seperti yang sudah saya katakan tadi ya, itu kan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi asupan gizi ya. Walaupun kita mungkin nggak tahu ya mereka di rumah makannya seperti apa, paling tidak makan siangnya tadi itu mereka sudah terpenuhi gitu ya, kebutuhan gizinya terpenuhi. Walaupun mungkin nanti ketika di rumah sarapan mungkin tidak terpenuhi, kemudian dia makan malam mungkin tidak seimbang, bukan tidak terpenuhi ya, mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya gitu ya. Terkait itu paling tidak sudah ada upaya di situ memberikan mereka makanan bergizi pada saat siang hari. Dan itu kan seperti tadi saya katakan ada edukasi juga di situ kan. Siapa tahu dengan melihat aku harusnya sarapannya itu ya kayak waktu makan siang di rumah itu seperti ini. Makan malamnya juga diupayakan nanti bisa makan siang bisa seperti makan siang itu gitu. Jadi memang kalau efektif enggaknya kita belum tahu ya, cuma kalau menurut saya sih akan efektif juga untuk pemenuhan gizinya kalau itu bisa dikonsumsi dengan baik oleh para pelajar. Kalau kan Ibu kan ikut bilangnya efektif ya. Kalau menurut Ibu sendiri kekurangan dari program ini tuh apa ya? Kalau kekurangannya saya belum pernah terjun langsung sih, belum pernah melihat langsung sih produk makan bergizi gratisnya itu seperti apa. Jadi saya belum bisa memastikan kekurangannya itu seperti apa. Cuma kalau saya baca-baca di media mungkin ada
beberapa pelajar itu yang kurang suka menunya, terus mungkin bukan seleranya gitu ya ibaratnya ya. Mungkin kedepannya bisa untuk penyusunan menunya itu menyesuaikan dengan preferensinya anak gitu ya, atau mungkin preferensi juga lingkungannya, daerahnya itu seperti apa, karena mungkin beda daerah kan lidahnya juga beda ya, ketika kita makan juga rasanya pasti taste-nya akan beda-beda, jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kebiasaan makan anak, tapi tetap memperhatikan kandungan gizinya. Jadi jangan nanti kebiasaan anaknya makan itu yang kayak makanan-makanan yang mie pedes kayak gitu, yang ibaratnya seblak yang mungkin kandungan minyaknya tinggi gitu, terus kurang seimbang. Kalau seblak mungkin masih bisa dikasih sayur-sayur gitu ya. Kalau kayak yang mie pedes, yang nggak sebut merek ya, pedes, itu kan dia kurang seimbang lah, nggak ada konsentrasi yang nggak terlalu. Jadi seperti ini sih kebiasaan anak-anak, tapi kita bisa modifikasi itu menunya tadi seperti itu. Jadi oke, mendekati itu tipe-tipenya, tapi tetap ada komplimen-komplimen lain yang sesuai dengan isi piringku kalau kita Terus kalau menurut Ibu, apa program ini tuh efektif untuk menjaga kesehatan siswa di Indonesia ini, kayak berat badan, tinggi badan, pasangan kayak mempengaruhi gitu? Bisa jadi seperti itu, bisa juga sih, karena itu tergantung juga ya, kita nggak bisa melihat makan dari cuma yang makan siang aja, karena untuk memenuhi kebutuhan itu kan dalam satu hari. Dan ketika pagi, ketika malam kita nggak bisa lihat dia makannya seperti apa. Jadi apakah itu efektif atau tidak ya, bisa iya bisa tidak juga sih untuk harus gizi. Cuma dengan tadi ada edukasi mungkin bisa akhirnya diterapkan makan pagi, makan malamnya, sehingga akhirnya kebutuhan anak tadi bisa terpenuhi dengan baik. Dalam segi prestasi, apa kamu mempengaruhi? Dari segi prestasi, apakah kalau prestasi ini tidak hanya dari segi makanan ya. Jadi kalau sudah prestasi ini kompleks pastinya. Bagaimana? Kita makan misalnya, kita kasih makan, makannya udah bergizi baik gitu ya. Tapi dia nggak ada stimulasi untuk belajar. Itu prestasi juga tidak akan meningkat gitu ya. Kita mungkin makannya kurang defisit, tapi dia masih ada upaya untuk belajar. Bisa jadi walaupun mungkin dia konsentrasinya tidak, itu ada peningkatan prestasi. Jadi kompleks kalau untuk prestasi, tapi memang dengan kita berikan makan siang itu yang mungkin dia akhirnya bisa lebih fokus untuk belajar, lebih konsentrasi untuk belajar. Jadi kedepannya akan diharapkan meningkatkan prestasi juga seperti itu. Tapi tetap harus diimbangi dengan hal-hal lain, tidak serta-merta mutlak dari makan aja gitu sih. Ibu sendiri, bagaimana Ibu menilai pemerintah, masyarakat, dan juga sekolah dalam mendukung program makanan bergizi gratis ini? Kalau pemerintah kayaknya sudah banyak banget ya dukungannya. Ini sudah beberapa kali ada uji coba pemerintah, walaupun belum semua ya, belum semua sekolah dapat MBG, sudah mulai ada uji coba. Terus ada juga kepala-kepala daerah yang akhirnya melihat makanan bergizi itu seperti apa. Bahkan dari lintas sektor, ada juga dari TNI Polri juga yang ikut mendatangi sekolah untuk melihat berjalannya program ini. Mungkin kalau dari sekolah ya bisa juga, karena ini ya, saya kurang tahu nih kalau dari segi penyediaan makannya itu dari mana. Tapi kalau misalnya mungkin ya kalau bisa dikelola sendiri, mungkin bisa lebih hemat di budgetingnya, terus bisa sesuaikan dengan pangan lokal yang ada di situ. Jadi kesimpulannya, menurut Ibu Devi sebagai ahli gizi, program makanan bergizi gratis ini sangat efektif bagi siswa untuk meningkatkan prestasi
konsentrasi siswa dalam pembelajaran, kemudian juga dapat meningkatkan kesehatan seperti tinggi badan, berat badan, serta dapat mengedukasi kepada siswa contoh makanan bergizi yang baik itu seperti apa. Terima kasih Bu Devi sudah meluangkan waktu pada podcast kali ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.